Perkenalkan, nama saya Ajeng Oktaviana. Halo, perkenalkan, nama saya Leona Imelda. Perkenalkan, nama saya Bianca Laura Sutrisna. Perkenalkan, nama saya Talita Sekar Ayu Artanti. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Daniel Jonathan Hidayat dengan NIM 010182300017. Halo semuanya, aku Liani dari kelompok 4 Soft Skill. Berita tersebut dapat disimpulkan sebagai berita yang valid, karena berita tersebut memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kasus pneumonia pada anak di China. Informasi tersebut didukung oleh sumber-sumber yang kredibel, seperti Komisi Kesehatan Nasional China atau yang disebut sebagai China National Health Commission, Organisasi Kesehatan Dunia, dan rumah sakit di China. Kasus ini dilaporkan pertama kali oleh Komisi Kesehatan Nasional China pada tanggal 13 November 2023. Karena kasus ini banyak menimpa anak-anak di China Utara, termasuk di Beijing dan Provinsi Liaoning, karena kasus pneumonia pada anak di China mengalami peningkatan. Analisis. Peningkatan kasus pneumonia pada anak di China mengalami peningkatan yang signifikan karena merupakan hal yang mengkhawatirkan. Selain itu, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius, bahkan dapat menyebabkan kematian. Menurut laporan PROMED, Program from Monitoring Emerging Diseases, infeksi penyakit ini berkembang dari Beijing hingga kota Liaoning di timur Laut China. Peningkatan kasus ini terjadi di wilayah China Utara, terutama di Beijing. Kurang lebih 7.000 pasien setiap harinya, dan Tianjin kurang lebih 13.000 pasien anak-anak di bagian rawat jalan dan bagian gawat darurat. Penyebab peningkatan kasus ini belum diketahui secara pasti, namun beberapa ahli kesehatan mengkaitkannya dengan efek pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Pencabutan pembatasan karantina wilayah juga dapat menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi normal kembali. Hal ini dapat meningkatkan peluang penularan penyakit pernafasan, menyebabkan penurunan daya tahan tubuh masyarakat, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Namun, pemerintah China telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi wabah ini. Evaluasi. Peningkatan kasus pneumonia pada anak di China merupakan hal yang perlu diwaspadai, karena masih berkembang dan masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dan cara apa yang paling efektif untuk mengatasi kasus ini. Pemerintah China telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi wabah tersebut. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut perlu didukung oleh masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan terhindar dari penularan pneumonia. Yang pertama adalah pemerintah perlu meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pneumonia dan cara pencegahannya. Yang kedua, pemerintah China perlu meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit anak, untuk memastikan kapasitas yang memadai untuk menangani pasien pneumonia. Yang ketiga, pemerintah China perlu bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencegah penyebaran wabah pneumonia ke negara lain. Yang pertama, ada klaim deskriptif yang saya temukan di kalimat pertama. Pernyataan ini menyajikan fakta atau deskripsi tentang situasi yang sedang terjadi. Dilaporkan bahwa pada 13 November 2023, Komisi Kesehatan Nasional di China melaporkan terjadi peningkatan penyakit pernapasan di China. Yang kedua ada klaim hipotesis, yaitu pencabutan pembatasan karantina dan efek sementara. Pernyataan ini mencoba menghubungkan dua kejadian sebagai sebab akibat. Beberapa ahli kesehatan mengaitkan hal ini dengan efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga ada klaim objektif, yaitu respon WHO dan pertukaran informasi. Pernyataan ini mencakup respon dan tindakan konkret yang dapat diukur dari organisasi internasional.
Cina bekerja sama dengan WHO dan para pakar kesehatan mengatur berbagai pertukaran informasi mengenai penyebaran wabah ini. Selanjutnya yang keempat yaitu klaim deskriptif, yaitu fasilitas kesehatan yang kewalahan. Pernyataan ini memberikan gambaran tentang situasi rumah sakit anak yang menghadapi masalah kapasitas. Sebuah rumah sakit anak di Beijing mengatakan bahwa setidaknya 7.000 pasien telah dirawat di rumah sakit tersebut setiap harinya. Ini jelas jauh melebihi kapasitas dari rumah sakit anak itu. Yang kelima, ada klaim objektif, yaitu langkah-langkah pemerintah Cina. Berbagai rekomendasi dari WHO itu diantaranya adalah melakukan vaksinasi, menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit, tinggal di rumah saat sakit, menjalani tes, dan perawatan medis sesuai kebutuhan. Yang keenam, ada klaim subjektif, yaitu dari persepsi orang tua di Shanghai. Pernyataan ini mencakup pandangan pribadi atau persepsi orang tua di Shanghai. Beberapa orang tua di Shanghai sempat mengatakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir dengan gelombang penyakit ini. Salah seorang orang tua, Emily Wu, seperti dilansir dari Independent, mengatakan bahwa pilek adalah penyakit yang jamak terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, ia berharap orang-orang tidak berprasangka buruk terhadap penyakit ini. Dan yang terakhir, ada klaim faktual, yaitu pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Pernyataan ini memberikan informasi yang dapat diukur dan diverifikasi terkait dengan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang diambil oleh pemerintah Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan bahwa Cina tetap aman didatangi meskipun ada lonjakan kasus pneumonia khususnya pada anak-anak. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari berita peningkatan kasus pneumonia pada anak di Cina, saya dapat menghasilkan sebuah argumen, yaitu kasus pneumonia pada anak di Cina saat ini terus mengalami peningkatan, karena pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19 terkait dengan peningkatan aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat. Namun, pernyataan argumen tersebut dapat dibantah dengan counter argumen berikut, bahwa pencegahan dan pengendalian penyebaran wabah yang selama ini telah diterapkan oleh pemerintah berlangsung secara efektif. Peningkatan kasus pneumonia bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perkembangan dan bahayanya pneumonia, bukan secara langsung karena pencabutan pembatasan. Saya akan menjelaskan argumen deduktif spesifik dari berita yang terkait. Yang pertama yaitu dari modus ponens. Jika Cina mengalami lonjakan kasus pneumonia pada anak, maka pemerintah akan mengambil langkah-langkah pencegahan. Cina mengalami lonjakan kasus pneumonia pada anak. Jadi, kedua yaitu modus tollens. Pemerintah Cina mengambil langkah-langkah pencegahan, maka ada pengendalian lonjakan kasus pneumonia pada anak di Cina. Tidak ada pengendalian lonjakan kasus pneumonia pada anak, maka pemerintah Cina tidak mengambil langkah-langkah pencegahan. Yang ketiga yaitu silogisme hipotesis. Dari premis pertama, jika efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19 terkait dengan peningkatan kasus pneumonia pada anak di Cina, maka beberapa ahli kesehatan akan mengaitkan peningkatan kasus tersebut dengan efek tersebut. Premis yang kedua, efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19 terkait dengan peningkatan kasus pneumonia pada anak di Cina. Kesimpulannya adalah beberapa ahli kesehatan mengaitkan peningkatan kasus tersebut dengan efek tersebut. Yang keempat ada silogisme disyuntif. Premis pertama yaitu peningkatan kasus penyakit pernapasan di Cina disebabkan oleh efek umum dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat COVID-19 atau faktor lain yang belum diketahui. Premis kedua tidak disebabkan oleh faktor lain yang belum diketahui. Jadi kesimpulannya adalah disebabkan oleh efek umum dari pencabutan pembatasan karantina wilayah. Yang kelima yaitu dilema. Penyebab dari peningkatan kasus
pneumonia pada anak di Cina tidak jelas atau efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina. Jika penyebab dari peningkatan kasus pneumonia pada anak di Cina tidak jelas, maka Cina harus melakukan respon yang lebih baik atau meminta bantuan internasional. Jika penyebabnya dari efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina, maka Cina melakukan berbagai upaya pencegahan pengendalian. Jadi, Cina harus melakukan respon yang lebih baik atau meminta bantuan internasional atau melakukan berbagai upaya pencegahan pengendalian. Selanjutnya, argumen induktif spesifik. Yang pertama ada analogi. Disebutkan bahwa beberapa orang tua di Shanghai tidak terlalu khawatir dengan gelombang penyakit ini karena mereka menganggap pilek adalah penyakit yang jamak terjadi di seluruh dunia. Analogi yang dibuat di sini adalah membandingkan kasus pneumonia anak dengan pilek sebagai penyakit yang umum terjadi dan menganggap itu adalah hal yang normal, serta melihatnya dari perspektif ilmiah yang umumnya tidak menimbulkan kekhawatiran besar. Begitu juga dengan kasus pneumonia pada anak. Selanjutnya, argumen induktif spesifik generalisasi. Pada argumen ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pasien di rumah sakit anak di Beijing dan Tianjin. Data yang menunjukkan bahwa jumlah pasien melebihi kapasitas rumah sakit baik di Beijing maupun di Tianjin dapat digunakan sebagai dasar generalisasi bahwa peningkatan kasus pneumonia pada anak tidak hanya terjadi di satu lokasi, melainkan mungkin terjadi secara luas di berbagai wilayah di China Utara. Yang terakhir ada kausalitas. Adanya peningkatan jumlah kasus pneumonia pada anak di Cina dapat dikaitkan dengan efek sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Beberapa ahli kesehatan mengaitkan peningkatan kasus ini dengan kebijakan pencabutan pembatasan karantina wilayah yang memungkinkan mobilitas dan interaksi yang lebih besar di antara orang-orang. Dengan mobilitas yang meningkat, paparan terhadap penyakit atau patogen juga dapat meningkat, termasuk beberapa penyebab penyakit pernapasan seperti pneumonia. Meskipun belum ada bukti definitif tentang hubungan sebab akibat antara pencabutan karantina dan peningkatan kasus pneumonia, asumsi dibuat bahwa perubahan dalam kebijakan ini dapat memiliki kontribusi terhadap penyebaran penyakit pernapasan termasuk pneumonia pada anak di China. Kesesatan berpikir informal dalam kasus tersebut ada dua, yaitu ad hominem. Pernyataan ahli kesehatan mengaitkan bahwa wabah pneumonia pada anak-anak di Cina disebabkan oleh efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19 adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Asumsi ini tidak didukung oleh bukti dan bahkan bertentangan dengan bukti yang ada. Yang kedua, generalisasi yang tergesa-gesa. Pernyataan bahwa wabah pneumonia pada anak-anak di Cina disebabkan oleh efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah. Pengamatan terhadap beberapa kasus tidak cukup untuk memberikan kesimpulan yang berlaku untuk keseluruhan populasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan.